Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Seekor gajah yang besar, walaupun ada juga yang kecil, tidak menginjak bayi mungilnya, itu karena rahmat Allah. Seekor burung elang yang ganas menangkap ikan yang liar di dalam laut. Tapi ketika telurnya menetas, dia tidak memakan anaknya. Itu karena rahmat Allah. Allah menurunkan rahmat itu miliknya 100. Tapi yang dia turunkan ke bumi 1. Yang 99 dia tahan untuk dia bagi nanti di akhirat. Satu rahmat itu yang diperebutkan oleh seluruh manusia. Kalau gajah dapat, burung elang dapat, tidak ada harimau menerkam anaknya, tapi kenapa ada manusia yang tidak mendapat rahmat dari 1 di antara 100? Dia bisa kalah dari hewan buas itu. Siapa itu? Perempuan yang mengandung 9 bulan 10 hari, begitu lahir dia masukkan ke kresek, dia buang ke sungai. Ditakdirkan Allah tidak mati itu anak. Menangis, orang lalu lewat, dia dengar seperti suara kucing. Tapi kenapa beda, dia buka ternyata sesosok bayi. Begitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas ayat tentang rahmat. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sama-sama kita ketahui Ustaz, yang namanya hidup tentu pasti akan selalu mendapat cobaan ataupun ujian. Ada cobaan ataupun ujian tersebut yang bersifatnya ringan maupun berat. Terkadang seseorang tersebut apabila sudah mendapatkan cobaan yang berat, membuat ia menjadi patah semangat, menjadi down, sehingga malah dengan musibah tersebut menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendekatinya. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz terhadap hal ini? Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia bisa hidup 3 bulan kalau tidak mendapatkan beras, sagu, jagung, gandum, makanan pokok. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi manusia hanya bisa bertahan tidak sampai 3 detik kalau dia kehilangan harapan. Kita menyebutnya tidak putus harapan, tapi putus asa, kehilangan asa. Makanya dalam Quran disebutkan la tai'asu mir rahmatillah, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Wahai pecandu narkoba, wahai perampok, wahai pezina, wahai pemakan riba, wahai pelaku dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Jangan jauhi. Karena mau lari kemana? Yang diinjak bumi Allah. Sejauh mata memandang semua ciptaan makhluk. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada yang menciptakan dan menurunkan rahmat. Kembali kepada rahmat Allah, taubat nasuha. Tak ada jalan lain. Makin larut, makin dalam, makin ditelan air asin, makin haus. Akhirnya ujung-ujungnya tetap juga mati. Mati saat mabuk. Mati saat makan riba, mati saat korupsi, mati saat singkat perjalanan. Tapi akibat yang dirasakan, na'udzubillah. Oleh sebab itu, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Makanya awal-awal Al-Quran itu yang disebutkan adalah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rahman, Rahim, sama-sama diambil dari rahmat. Rahmah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita termasuk selalu dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas satu ayat bercerita tentang rahmat Allah. Surat Fatir ayat 2. Jangan lupa tetap ta'awuz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat ini? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Fala mumsikalaha. Ma tidaklah sesuatu. Yaftahillahu. Yaftahi fataha, dibukakan Allah. Ada manusia ini yang dibukakan Allah rahmat untuk dia sehingga dia mendapat lebih banyak. Linnas, manusia, tidak disebut lil mu'minin, lil muslimin, lil musallin, lis shaimin, tapi disebut linnas. Makanya jangan cemburu. Kenapa dia enggak sholat tapi rezekinya banyak? Allah bukakan untuk dia. Linnas, dia manusia. Mir rahmatin. Tapi ingat, yang banyak itu min. Min artinya sebagian. 100. Tapi yang diberikan Allah kepada dia 1. 1 itu pun tidak full. Dia hanya mendapat 0,9. Karena dia masih berebut dengan buaya, berebut dengan harimau, berebut dengan singa. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya rahmat. 100 rahmat. Diturunkan Allah 1, itulah berebut. Kebetulan dia dapat banyak. Dibukakan Allah untuk dia. Fala, maka tidak ada mumsik. Mumsik menahan, menggenggam. Kalau sudah Allah ingin membukakan, tidak ada yang bisa menahan laha rahmat itu. Kalau ada orang marah melihat orang lain dapat rezeki, ada orang mengatakan, orang yang iri, dengki, hasad itu sesungguhnya hatinya kotor, nggak suka melihat orang lain. Betul. Tapi sebenar makna hakikat di balik ayat ini, orang yang benci melihat orang lain dapat harta, sesungguhnya dia bukan masalah etika dan moral, tapi masalah akidah. Loh, kok masalah akidah? Di mana letak masalahnya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Orang yang tidak suka melihat orang lain dapat nikmat, lalu dikatakan dia bermasalah dengan etika, moral, akhlaknya tidak baik. Masalahnya bukan masalah akhlak, tapi masalah akidah, keyakinan. Kalau ada orang punya mobil baru, mobil baru itu rahmat. Yang membukakan rahmat itu siapa? Allah. Yang membagi kepada dia siapa? Allah. Mana yang mengatakan demikian? Nih, ma yaftahillah. Allah yang membukakan untuk dia. Maka membenci orang yang dapat rahmat sebenarnya membenci yang memberi rahmat. Akidah bermasalah. Oleh sebab itu maka selalu kita doakan, barakallahu laka fi malika, semoga Allah memberikan berkah kepada hartamu, wa barakallahu laka fi ahlika, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu. Menikah puluhan tahun, tidak punya anak. Ada tetangga, kawan, sahabat, kerabat, jamaah pengajian, baru menikah setahun, punya anak. Marah. Padahal yang membukakan itu, ma yaftahillah. Allah yang membukakan. Ya Ustaz, tapi rezekinya itu nampaknya enggak berkah. Boleh jadi itu sebetulnya bukan rahmat, tapi itu adalah laknat. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan itu jelas-jelas mungkar, maka kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar. Tapi kalau masih menduga-duga, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jadi dengan memahami hakikat ayat ini, kita memahami bahwa yang diberikan Allah ini rahmat, dan rahmat itu milik Allah. Siapa yang mau diberikan Allah, dia bukakan seluas-luasnya. Dan kalau sudah dibukakannya, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Fala mumsik. Kedua, petani pergi pagi setelah sholat subuh, sarapan, pergi ke sawah. Membajak sawah, membawa sapi kerbau, mencangkul dari pagi sampai petang. Ditanam padi. Setelah ditanam, berharap akan memetik hasil, memanen. Apa yang terjadi?
Padi menguning, alhamdulillah. Besok mau dipanen, malam datang angin kencang, banjir bandang, hama, wereng, tikus. Besok begitu dilihat rata dengan tanah. Kenapa dia tidak adil? Kenapa bisa menjadi begini? Kenapa begini? Ini penyembuhnya. Ini obatnya. Ma yaftahillah, Allah yang membukakan untuk dia tumbuh. Tapi rupanya rezeki hanya sebatas menatap padi menguning. Rezeki hanya berkata sebatas orang berdecak kagum. Bagus ya padinya, tapi tak sempat untuk singgah. Kalau Allah sudah membukakan, maka tak ada yang bisa menahan. Fala mumsik, semua kuasa Allah. Lalu di mana letak kuasa kita? Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala berusaha. Ini yang dibukakan Allah. Lawan dari ini ada. Apa dia? Wa ma yumsiku. Sebaliknya. Kalau tadi buka. Sekarang tahan. Yaftah, buka. Yumsik, tahan. Ada orang yang ditahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditahan Allah Subhanahu wa taala, fala mursila lahu mim ba'dih. Siapa yang dibukakan, tidak ada yang bisa menahan. Siapa yang ditahan, tak ada yang bisa melepaskan. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya, kenapa disuruh sebelum membuka usaha itu berdoa, berzikir, bersolawat, minta supaya Allah membukakan. Dan andai ketika setelah berusaha mati-matian tidak juga dapat, ini wa ma yumsik, Allah menahan. Tidak ada jalan lain kecuali berprasangka baik, husnuzan kepada Allah. Ana, kata Allah, ana, aku, indah husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Berusaha, berikhtiar, minta pendapat orang, dengarkan fatwa para kiai alim ulama, setelah itu action, fatawakkal 'ala Allah, tawakkal Allah. Begitu datang, Allah sudah membukakan. Kalau tidak dapat, Allah sedang menahan. Kenapa Allah menahan? Renung-renung sejenak. Mengapa Allah menahan? Mungkin Allah takut. Kalau rezekiku lebih daripada ini, aku tak lagi khusyuk dalam sholat. Kalau lebih banyak daripada ini, mungkin aku akan dia seperti kadar gula. Rezeki ini kadang ada saatnya seperti garam. Kalau dia cukup, membuka selera. Tapi kalau berlebih, selera malah hilang. Kalau diperturutkan bisikan setan, Tuhanmu tidak adil. Yang tidak bersimpuh sujud dia berikan. Kenapa yang bersujud malah, oh na'udzubillah. Makanya kalau, satu kali kalau dalam kepala, sesungguhnya itu adalah akan membuka kalau berikutnya. Stres, depresi, kecewa, sakit, marah, dongkol. Apakah dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, sumpah serapah, dengan mengatakan tidak adil, dengan menumbuk dinding, memukul meja, menempeleng orang, apakah selesai? Tidak. Tak ada jalan lain. Ketika nampaknya bisikan-bisikan itu sudah datang, satu-satunya jalan hanya mengambil wudhu untuk memadamkan gejolak api yang bergejolak itu. Setelah padam, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat istikharah. Angkat kedua tangan, serahkan kepada Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah rasa-rasanya tak ada lagi tempat untuk mengadu, berbisiklah ke bumi. Agar makhluk-makhluk Allah di langit, para malaikat membawakan rahmat, memohonkan ampunan, membukakan pintu-pintu taubat. Berakhirkah? Belum. Ayat ini akan ditutup dengan satu kalimat pamungkas setelah yang satu. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Siapa yang dibukakan Allah pintu rahmat untuk dia diberikan sebesar-besarnya, tidak ada yang bisa menahan. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih.
Siapa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada pula yang bisa melepaskannya. Wa huwal aziz. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa. Hai orang yang merasa dirinya perkasa dengan banyaknya nikmat dalam genggaman tangannya. Hai orang yang merasa dirinya perkasa dengan kekuasaan yang ada di ujung jarinya. Wa huwal aziz. Yang maha perkasa itu Allah. Lalu dia berikan engkau 0,1 dari keperkasaannya. Kenapa kau sombong? Kau mau minjam, bukan milikmu. Wa huwal aziz. Hai orang yang merasa sakit hati karena tidak mendapat, lalu kecewa. Wa huwal aziz. Kenapa engkau putus asa? Ada yang maha perkasa tempat engkau meminta. Minta kepada dia. Jangan minta kepada manusia. Jangan berharap kepada benda. Jangan berbisik kepada jin, hantu, dan setan. Kenapa? Wa huwal aziz. Yang kaya merasa kekayaannya tak ada apa-apanya karena dia sedang berhadapan dengan Al-Aziz. Yang susah tidak dapat rahmat pun tak terlampau kecewa karena dia sedang diuji oleh Al-Aziz. Sekarang dibalik. Ada yang dibukakan rezeki begitu banyak, tapi kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa Allah tidak lenyapkan dia ke dalam tanah? Kenapa Allah tidak tahan napasnya sehingga dia mati? Kenapa Allah tidak buat dia kena penyakit? Karena ayat ini bukan wa huwal aziz titik. Tapi ada satu lagi. Wa huwal azizul hakim. Hakim, hikmah. Yang sombong-sombong itu tidak dimatikan Allah. Karena Allah bukan sekedar aziz, tapi Allah hakim. Ada kebijaksanaan Allah di balik itu. Maka yang sedang tertahan rahmatnya juga jangan pernah berputus asa. Sebenarnya Allah Maha Kuasa membuat engkau mendapat rahmat sebesar-besarnya. Tapi aku husnuzon. Ada hikmah di balik ini. Karena yang menguji aku adalah Dia Al-Hakim. Maha hikmah. Kadang-kadang hikmah seorang ibu pun tak tertangkap seorang anak. Hikmah seorang ayah pun kadang tak tercerna oleh seorang anak. Bukan anak-anak kecil, anak yang sudah SMA. Bolak-balik minta motor. Papa tidak sayang. Setelah tamat S1 baru bicara. Ternyata almarhum ayah ini hikmah hakim. Hikmah. Seandainya dia berikan dulu mungkin saya sudah cacat. Mungkin saya sudah rusak. Mungkin pergaulan saya sudah kacau. Betapa hikmah seorang ayah tak tertangkap anak. Hikmah seorang dokter tak tertangkap pasien. Hikmah seorang tabib tak tertangkap pesakit. Apalagi hikmah dari Al-Hakim. Baca dengan tenang, ambil air wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kaya akan tenang, yang miskin akan lapang. Yang hebat tidak merasa berkuasa. Yang rakyat jelata pun tidak merasa hina karena mereka sama-sama hamba dari Dia wa huwal azizul hakim. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpenuhinya keinginan materi seorang hamba Allah tidak menjamin ketenangan hati hamba tersebut. Lalu bagaimana agar kita selalu berada dalam posisi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika materi terpenuhi hati tidak tenang? Ada kerancuan berpikir. Karena orang menyangka ketenangan hati diperoleh melalui materi. Hati non materi. Hati, jiwa, rasa itu non materi. Sedangkan mobil, rumah, emas, uang itu materi. Maka materi tidak bisa menenangkan non materi. Lalu yang menenangkan hati ini siapa? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa Allah.
Allazi yang anzala menurunkan sakinah ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati orang beriman. Tempatnya non materi, namanya hati. Yang turun itu non materi, namanya sakinah. Yang menurunkan itu juga non materi, namanya Allah. Maka mintalah dengan non materi, ibadah, zikir dan doa. Oleh sebab itu yang punya harta, berusahalah menurunkan ketenangan dengan hartanya. Ketika seorang datang ke suatu kampung yang tidak ada sumber air, dibuatkan sumur bor sehingga satu kampung bisa minum. Berdoa mereka satu kampung, ya Allah, orang yang sudah membuatkan sumur bor di desa kami, seandainya tidak ada, kami berjalan 5 km membuat jerigen kosong, menjunjung dapat setetes 2 tetes. Sama tempat minum kami dengan tempat minum sapi. Tapi akhirnya ada. Doa mereka inilah yang menurunkan ketenangan. Oleh sebab itu semakin besar kota metropolitan, semakin sulit orang untuk mendapatkan ketenangan. Semakin banyak pula tumbuh rumah-rumah ketenangan palsu. Rumah musik, rumah narkoba, rumah spiritual. Tapi semuanya adalah ketenangan yang semu dan palsu. Salah berpikir menyebabkan kita salah bersikap, maka harus diluruskan dengan memperbanyak, mengaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah majelis ilmu kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ketenangan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.